kedua anak terkasihnya Imam Hasan dan Husain tidak seperti kebanyakan orang-orang ketika itu. Jadi ketika Idul Fitri, banyak di antara mereka itu keluar rumah dengan baju yang bagus-bagus. Mereka menggunakan wangi-wangian, dan di rumah mereka itu di meja makannya itu tersaji makanan yang enak-enak. Tetapi pada saat itu mereka melihat kehidupan dan keadaan Imam Ali dan keluarganya tidak seperti gambaran mereka, tidak seperti mereka. Imam Ali, Sayyidah Fatimah dan anaknya tetap menggunakan baju yang amat sangat sederhana. Di rumahnya juga tidak ada makanan yang enak-enak yang berlimpah, hanya ada beberapa potong roti kering. Melihat keadaan seperti itu, para sahabat yang lain kemudian terenyuh hatinya, sedih. Dan mereka mendatangi Imam Ali dan mereka mengatakan kepada Imam Ali, "Ya Imam Ali, tidakkah engkau dan keluargamu ikut merasakan kebahagiaan pada hari Idul Fitri ini?" Pada saat banyak orang menggunakan baju yang bagus-bagus dan wangian, engkau dan keluargamu tetap menggunakan baju yang sederhana. Pada saat setiap rumah itu tersaji makanan yang enak-enak, di rumahmu hanya ada sekedar roti yang keras. Apakah engkau tidak menikmati kebahagiaan hari Idul Fitri itu? Kemudian Imam Ali mengatakan, Idul Fitri bagi kami berbeda jauh dengan Idul Fitri bagi kalian. Karena bagi kami kulla yaumin yaumul id, kata Imam Ali. Kulla yaumin yaumul id. Bahwa setiap hari itu adalah hari Id. Buat keluarga kami, keluarga Nabi, setiap hari itu adalah yaumul id, hari Id. Kalau buat kalian, yang namanya yaumul id itu adalah di penghujung bulan Ramadan, yang datangnya hanya satu kali dalam satu tahun. Tapi buat kami keluarga Nabi, kulla yaumin, setiap hari adalah yaumul id. Apa itu yaumul id buat kami? Yaumul id itu adalah saat ketika Allah curahkan kasih sayangnya yang tidak terputus kepada kami, dan Allah limpahkan maghfirahnya, ampunannya kepada kami setiap saat, sehingga kami terus terjaga dalam keadaan yang tenang dan suci dari dosa-dosa. Tidak ada yang kami syukuri kecuali keadaan itu. Karenanya kalau seandainya kesenangan kami, kebahagiaan kami yang memperoleh curahan rahmat yang tidak terputus itu, dan memperoleh maghfirah yang tidak ada habis-habisnya, ingin ditukar dengan baju yang bagus-bagus dan wewangian, maka kami tidak akan menukarnya. Kalau kenikmatan itu harus ditukar dengan makanan yang enak-enak, kami juga tidak akan menukarnya. Karena baginda Rasulullah sudah memberikan warisan kepada kami, yaumul id itu adalah sebuah masa, satu keadaan ketika kasih sayang Allah, rahmat Allah itu tercurah tidak ada habis-habisnya kepada kami, dan maghfirah, ampunan Allah itu tidak ada habis-habisnya bagi kami. Itulah yaumul id bagi kami dan bukan bagi kalian. Tetapi apakah mungkin, kata sahabat itu, kami juga merasakan apa yang kau rasakan, yang kau nikmati? Kata Imam Ali, semua kaum muslimin, semua pecinta Rasulullah sangat mungkin merasakan apa yang kami rasakan. Karena itu jaga amaliyah, ibadah yang biasanya kita lakukan selama bulan Ramadan terus di bulan-bulan yang lain. Jadi masuknya Fajar Syawal itu tidak berarti berhentinya amal ibadah kita yang kita jalankan selama Ramadan. Jadi kalau selama Ramadan kita membiasakan tadarrus, baca Al-Quran, dan baca Al-Quran ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu keadaannya kita seolah-olah sedang berbicara kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu kita sedang berbicara kepada Allah. Seolah-olah kita bilang, ya Allah, Engkau memang besar di hadapan kami yang kecil. Ketika kita radhiyallahu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Engkau yang maha tinggi di hadapan kami yang maha rendah. Itu seolah-olah kalau kita sholat itu kan kita yang bicara kepada Allah. Tapi ketika kita sedang baca Al-Quran, seolah-olah Allah yang bicara kepada kita. Nikmat nggak tuh? Ya kan? Kelebihan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah ketika Allah itu sering berbicara kepada dia melalui firman. Nah, kita sebagai umatnya ini nggak mungkin dapat firman lagi, tapi kita bisa menciptakan keadaan seolah-olah Allah bicara kepada kita dengan cara baca Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim, itu kalam Allah. Nah, jadi kalau yang kebiasaan baik kita jalankan selama bulan puasa, teruskan
bulan Safar, teruskan di bulan Zulqa'dah, teruskan di bulan-bulan yang lain. Dengan cara itu Yaumul Id dalam pengertian tercurahnya kasih sayang Allah yang tiada henti dan tercurahnya maghfirah Allah yang tiada henti kepada kita, itu kita bisa nikmati. Itu adalah privilege, itu adalah keistimewaan, itu adalah bonus yang Allah berikan kepada keluarga Nabi, yang mungkin juga dinikmati oleh kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Karena itu melalui kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan itu, bahwa yaumul id kulla yaumin yaumul id. Karena itu kita harus terus bersyukur. Tidak ada keadaan yang patut kita syukuri melebihi ketika Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita yang tiada habis-habisnya, dan Allah berikan ampunan yang tiada henti kepada kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosanya di masa yang lalu dan yang akan datang. Jadi kullu yaumin yaumul id. Syaratnya adalah teruskan amalia yang baik di bulan puasa, di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa memetik buah dari nikmatnya bertadarus kepada Allah yang kita sering nikmati secara intens selama bulan puasa. Sekian saja Nyacung yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.